Pura Agung Besakih terletak di lambung Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut bahwa Gunung Agung dengan nama Tolangkil, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana atau pusat dunia. Karena itulah Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basukih, yang berarti kawasan suci, tempat memohon kerahayuan hidup atau basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun juga. Pura Agung Besakih mencakup gugusan 117 unit pura. Karena itulah Pura Agung Besakih merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Pura Agung Besakih memiliki tatanan upacara yang sangat sakral dan lengkap berdasarkan siklus waktu, yaitu siklus Pancawara, siklus Wuku, siklus Awal Sasih, siklus Purnama Tilem, siklus Piodalan atau Pujawali, siklus Ngusaba, siklus Panca Balikrama, siklus Eka Dasa Rudra, dan siklus Baligya Marebu Bumi. Sejak lama, kondisi kawasan suci Pura Agung Besakih yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan kurang mendapat perhatian. Banyak bangunan suci yang ada di Parahyangan sudah mengalami kerusakan. Para Sulinggih, Tapini, Pamangku, dan Sarati Banten yang merupakan unsur Pawongan, kesejahteraan dan jaminan kesehatannya tidak diurus dengan baik. Kondisi wilayah Palemahan seperti warung, kios, taman, drainase, dan fasilitas umum tidak tertata dengan baik. Fasilitas parkir kendaraan sangat tidak memadai. Akses menuju Pura Agung Besakih macet, terutama pada saat berlangsung upacara besar. Pembangunan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan akan dilaksanakan secara bertahap karena tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada tahap pertama ini, yang sudah sangat mendesak diprogramkan adalah unsur Palemahan yang meliputi bangunan parkir, tempat pesandekan, fasilitas UMKM, Margi Agung, Geraha Wiyata, Pesraman, Anjung Pandang atau viewpoint, jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi, serta drainase, sarana transportasi, sirkulasi kendaraan, sarana pengelolaan sampah, dan taman. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih memerlukan anggaran sebesar sekitar 900 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah dan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 400 miliar rupiah. Tahap pertama tahun 2020 telah dilaksanakan pembebasan lahan secara tuntas dan bangunan masyarakat dengan anggaran 1.170 miliar rupiah dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Tahap kedua, tahun 2021 sampai tahun 2022 dilaksanakan pembangunan fisik dengan anggaran 730 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Dengan demikian pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2022 yang akan datang astungkara. Ibu, Bapak yang saya hormati, dengan restu dan anugerah yang widiwasa
ide betara yang melinggih di Pura Agung Besakih, serta doa dari seluruh kerama Bali. Astungkara pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih akan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses sampai tuntas. Sehubungan dengan itu pula, saya bersama Wakil Gubernur Bali, mewakili pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh masyarakat Bali, mengaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atas kebijakan serta dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, atas segala perhatian dan arahan terkait pelaksanaan program pembangunan Bali secara umum. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Menteri PUPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono, beserta jajaran Kementerian PUPR yang telah memprogramkan pembangunan ini dengan komitmen penuh. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri PU. Selanjutnya, saya memohon kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, berkenan memberikan sambutan sebagai penanda dimulai pembangunan program pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, program monumental memasuki Bali era baru. Mohon berkenan kepada Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu. Demikian laporan ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Ibu, Bapak, undangan hadirin sekalian yang hadir, diucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya, dan tentunya untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada terutama rakyat Bali, setelah itu gubernur beserta seluruh kepala daerah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meletakkan batu pertama pembangunan kawasan suci Pura Besakih di Bali. Tentunya akan bertanya, kenapa yang meletakkan batu pertama secara peresmian itu dipilih saya? Itu oleh sebab itu saya merasa sangat terhormat. Karena saya seorang yang beragama Islam. Tetapi karena nenek saya orang Bali, jadi saya pun bagian dari orang Bali. Nenek saya adalah ibunya Bung Karno. Nah, selain itu, ini karena kekuatan dari ideologi kita, ideologi Pancasila. Yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Apa artinya? Tidak membedakan suku, adat, dan agama. Terus kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Beragam, bermacam-macam, tetapi satu jua. Itu yang membuat kita bisa membangun sebuah negara dan bangsa dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan negara kita ini merupakan satu-satunya negara di dunia yang berbentuk archipelago. Artinya sebuah negara yang punya tanah dan air. Negara yang bukan benua,
yang mempunyai banyak sekali bahasa daerah, suku-suku, beragama. Boleh dikatakan mewakili banyak agama di dunia ini. Tetapi kita dapat disatukan dengan ideologi Pancasila. Tadi telah diterangkan oleh Pak Gubernur Koster bahwa Bali sekarang untuk melakukan pembangunannya itu memakai sebuah rencana yang sebenarnya pada waktu yang lalu itu telah dibuat oleh Bung Karno yang disebut pola pembangunan semesta berencana. Apa maksudnya? Karena untuk membangun negeri yang begini besar, terdiri dari ribuan kepulauan dan seperti tadi yang saya bilang Bhinneka Tunggal Ika, tidak mudah. Beda dengan mereka yang tinggal di negara-negara yang tanahnya hanya tanah, itu disebut benua. Contoh paling mudah, kalau kita tidak punya kendaraan, kita kalau mau pergi ke tempat lain dengan berjalan kaki saja bisa. Tetapi bayangkan kalau kita katakan dari Jakarta mau ke Bali, tidak mungkin hanya berjalan kaki. Kita harus usaha untuk membangun sebuah alat angkut yang disebut kapal. Betapa luar biasanya. Nah, saya bertemu dengan Pak Menupera, Pupera, Pak Basuki dan Pak Koster ketika saya diminta untuk meletakkan batu pertama nanti yang akan saya lakukan, dan saya mengatakan itu sebuah hal yang sangat luar biasa, akan membangun kembali, bukan dibangun sudah terbangun, tapi kalau kita bilang mungkin renovasi kawasan suci Pura Besakih, karena ayah saya Bung Karno, karena tadi saya sebut ibunya adalah orang Bali, kami dari kecil sudah diajak ke Pulau Bali dan dikenalkan kepada budayanya, seninya, juga termasuk agamanya. Sehingga saya sangat mengetahui yang betapa luar biasanya orang Bali itu dengan pengabdiannya kepada namanya sering lupa saya, tapi mereka kalau meletakkan sajen di atas sebuah, ada namanya tempat yang tinggi 3. Jadi saya dulu kenangan yang indah, ada seorang Bali itu di Tampak Siring namanya Sang Ayu Made. Dia ditugasi oleh bapak saya untuk selalu memberikan sajen. Jadi saya suka ikut merangkai, meletakkan. Masih SD lah. Saya tanya saya panggilnya Ibu Made, kenapa ini mesti dibuatnya 3? Ya, karena katanya kalau yang atas ini buat dewa-dewa, yang tengah itu manusia, kalau yang bawah itu yang katakan yang mungkin disebut apa itu setan, hal-hal yang tidak baik. Sampai saya bertanya, kenapa yang bawah pun diberi makan? Semua harus, saya pikir luar biasa itu filosofinya.
setelah saya dewasa. Nah, begitu indah sebetulnya agama mengajarkan kepada kita. Makanya saya meskipun beragama Islam, saya tidak canggung mengikuti acara di Bali. Dulu saya pernah dibully. Bayangkan, dikatakan Ibu Mega agamanya tidak jelas. Ya saya ketawa saja. Masalah agama adalah masalah kita dengan yang di atas. Tidak ada yang bisa membanding-bandingkan. Itu menurut saya. Dan mudah-mudahan hal ini pun demikian. Dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita sedang mengalami cobaan yang disebut pandemi COVID-19. Saya sering ditanya, Ibu, kapan hal ini selesai? Wallahu alam. Karena memang semuanya ada yang punya. Tetapi sebagai manusia, kita pun harus selalu berusaha. Kita harus bergumul. Itulah selalu ada yang namanya pasang turunnya. Pasang turunnya. Rasa nikmat dan cobaan. Kita mesti bertakwa. Mungkin saya sedikit sepertinya memberikan wejangan agama. Saya ingin rakyat saya itu bersatu. Saya tidak terbayangkan kalau kita tidak bergotong royong di dalam masa sulit seperti ini. Saya mengatakan pada Pak Jokowi, presiden kita, Bapak yang tegar saja. Kami di belakang Bapak. Karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Coba bayangkan, boleh buka di televisi seperti apa negara superpower saja, Amerika yang disebut katanya superpower, itu pun mengalami. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik, bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa. Makanya kemarin saya menyimak tanggal 17 Agustus kemarin, alhamdulillah kita berumur 76 tahun, usia yang masih sangat muda kalau dibandingkan dengan Amerika, Rusia, dan lain banyak negara yang sudah melewati ratusan tahun. Kemarin ini Republik Rakyat Tiongkok melalui partainya telah merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Kita masih menunggu sampai 2045. Jadi kalau kita tidak mau bertoleransi, nah kata ini, bertoleransi, biarkan kehidupan itu berjalan secara alami, natural. Biarkan mereka, warga Indonesia yang berlainan suku saling berdampingan. Tidak dikatakan dengan kata-kata kebencian, kritik yang tidak ada isinya, hoax. Lalu kita mau menjadi sebuah bangsa yang seperti apa di antara bangsa-bangsa lain di dunia? Mengapa banyak orang datang ke Bali? Mengapa bukan lain tempat yang tersebut di dunia? Kalau saya selalu pergi ke luar negeri, asal tahu ditanya, kamu orang mana? Oh, I'm from Indonesia. Terus mereka nanya lagi, where is Indonesia?
Coba, saya suka kesel. Tapi kalau saya bilang, do you know Bali? Oh yes. Coba bayangkan, kan terbalik ya. Kenapa demikian? Karena Bali dapat mempertahankan kearifan lokalnya. Lain daerah bukannya tidak demikian. Makanya saya sering kalau ke daerah, saya mengatakan, pertahankan kearifan lokal kalian. Kearifan lokal itu sudah ribuan tahun. Kehidupan yang kalian jalankan. Jangan tergiur oleh kehidupan orang luar. Keindahan kita tidak dimiliki oleh mereka. Keseniannya, budayanya, tata bahasanya luar biasa. Kita harus bangga loh. Jadi orang Indonesia. Anak muda banyak yang mulai tergiur saya lihat. Sepertinya ingin menirukan budaya bangsa asing. Budaya bangsa asing tidak sebagus budaya kita. Contoh, kecil saja, karena kita juga ingin membangkitkan UMKM kita. Di Bali, boleh ditanya, sejak asal saya ke Bali, saya selalu berupaya untuk memperhatikan UMKM. Saya ingin kain endek itu menjadi sesuatu yang dilestarikan dan bisa dikenal di dunia. Oh, doa saya terkabul. Pak Koster lapor pada saya, ada rumah mode Dior mengambil motif simbol dari endek Bali. Sampai saya ribut, boleh tanya Pak Gubernur, sudah dipaten belum? Seluruh UMKM, apapun itu, ini kebetulan saya bisa ngomong, saya harus katakan paten, harus, kalau tidak akan dicuri oleh orang lain. Karena sudah dipaten, itu secara hukum terlindungi, tidak bisa pakai sembarangan. Pak Koster mengatakan, sudah Bu, jangan kamu main-main loh. Boleh tanya pada Pak Koster, saya sampai demikian. Kalau diambil oleh orang asing, kita tidak bisa menuntut. Jadi selagi saya ini kebetulan untuk warga Bali, saya ingatkan, apa saja, nanti tanya, ada ahlinya, harus dipatenkan. Banyak yang mengatakan pada saya, mahal Bu. Itu nanti selalu saya bicarakan, itu bisa pemerintah melakukan subsidi. Sehingga tidak lagi seperti apa yang dikeluhkan oleh para UMKM. Nah dengan demikian Dior saja setelah mengambil, itu yang saya terus ketawa, kenapa? Langsung ibu-ibu ribut mencari endek Dior. Padahal saya dari Ibu Menteri Perempuan dan Anak-anak Ibu Bintang, sampai saya bilang, padahal dari dulu kita sudah pakai endek ya Bu Bintang. Yang kayak apa sih endek Dior? Jadi saya diberi oleh beliau, yang ini Bu, lah ini kan yang kita sudah pakai dulu ya, dari dulu sampai sekarang. Kita berdua tertawa-tawa. Mengapa toh mesti orang luar dulu yang memperkenalkan, tapi bukan kita sendiri? Itu selalu yang saya pertanyakan. Kalau saya disuruh ngomong, ya ini omongan saya. Sekali lagi saya mengucapkan beribu terima kasih telah ditugasi oleh rakyat Bali, yaitu untuk membangun. Jadi peletakan batu pertama pembangunan kawasan suci Pura Besaki, tolong sekali dipelihara seluruh kawasan ini. Saya bilang pada Pak Gubernur, tolong rakyat dididik untuk kebersihan. Jangan sampah seperti dulu berserakan, dikumpulkan. Kalau bisa, selagi mau berhajat, bawalah kantong
yang namanya sampahnya itu kan sampah lebih banyak untuk sesajen. Itu kan datang dari bahan yang natural. Itu dibawa pulang saja kembali. Nanti kan akan kembali seperti siklus alam. Dia akan membusuk dan kita bisa jadikan kompos. Saya bilang pada beliau sampai Pak Koster bilang, ibu terus deh. Yang detail ibu selalu pikirkan dan katakan, oh ya, karena itu untuk kebaikan. Karena apa? Sampah itu nanti bisa jadi kompos. Untuk apa? Nanti saya bilang, tolong ya nanti Pura Besakinya dan sekitarnya banyak tanam bunga-bungaan. Saya bilang ada 2 jenis bunga yang itu milik endemik itu lokal Bali. Yang namanya Jepun Dase. Sekarang makin berkurang. Ayo tanam kembali. Kelopaknya saja 10 dase kan. 10. Ada juga bunga sepatu. Pucuk Arjuna. Itu enggak ada di mana-mana loh. Itu memang lokal Bali. Tolong itu diperbanyak. Tanam di pura-pura. Sehingga pura-pura itu akan menjadi bertambah indah.